Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufa Alinur dengan nomor induk mahasiswa 362150401 Di sini saya akan menjelaskan area kampus, khususnya lab yang ada di Politeknik Negeri Banyuwangi yang masih belum menerapkan prinsip ketiga dan juga potensi yang akan ditimbulkan jika dibiarkan terus-menerus. Yang pertama yakni kabel berserakan di mana-mana dan juga tidak tertata dengan rapi. Potensi yang ditimbulkan yakni kaki bisa terlilit dari adanya kabel yang berserakan tersebut. Potensi yang kedua yakni dapat terjadi konsleting listrik, tersetum, dan membuat orang tersandung. Langkah antisipasi yang bisa kita lakukan yakni diberi tempat khusus untuk menata kabel agar kabel tidak berserakan di bawah meja, sehingga tidak membahayakan pengguna yang ada di lab tersebut. Yang kedua yakni saklar yang sudah tidak digunakan dan hanya dilakban. Potensi yang ditimbulkan yakni bisa saja mengakibatkan tersetrum jika kurang teliti dalam menghidupkan lampu. Solusi yang dapat kita lakukan yakni dicabut atau diganti dengan yang baru sehingga tidak mengakibatkan korsleting listrik. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Vika Rizkia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rizkia, NIM 362155401183. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hanum tadi, yaitu tentang kendala apa aja sih yang ada di lab hardware. Nah, yang ketiga adalah kursi yang mulai rusak. Nah, kursi yang mulai rusak ini bisa membahayakan si pengguna. Bisa nanti diakibatkan si pengguna kursi tersebut akan terjatuh ke lantai. Nah, untuk mengantisipasinya yakni mengubah atau mengganti kursi yang lama jadi kursi baru. Kemudian yang keempat yakni kabel AC yang tidak tertata rapi. Nah, ini bisa mengakibatkan konsleting pada listrik. Untuk mengantisipasinya yakni dengan memasangkan klip pada kabel kemudian ditempelkan di tembok. Seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zita Ulayuwadani dengan NIM 362155401118. Selanjutnya adalah lab CO networking. Setelah kita survei keadaan dalam lab CO networking, ada beberapa kerusakan dan kekurangan yang dapat menyebabkan bahaya dan kecelakaan bagi orang di dalamnya. Salah satu contohnya adalah pada gambar tersebut. Seperti yang kita lihat bahwa kabel di bawah meja berantakan atau tidak tertata. Ini akan mengakibatkan kaki terlilit dari adanya kabel berantakan dan menjauhi dari adanya bahaya arus listrik. Lalu yang berikutnya, seperti di gambar, terdapat stop kontak dan saklar di area tempat kaki atau bawah meja sehingga kemungkinan terjadi korsleting listrik sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Kurniatul Faizah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari hasil survei di lab CO Networking terkait keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu K3. Dalam melakukan survei, kami mencari tahu apakah dalam lab tersebut terdapat kerusakan dan kekurangan yang menyebabkan bahaya bagi orang di dalamnya, sehingga lab CO networking tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat memberikan jaminan keamanan kesehatan bagi mahasiswa, tenaga kerja, maupun orang sekitar yang menggunakan lab CO networking tersebut. Nah, ini di ruangan ini terdapat tempat kabel olor yang berada di bawah yang dapat mengakibatkan kaki terlilit jika kita tidak sengaja menginjak stop kontak tersebut. Alangkah baiknya kabel tersebut tidak diletakkan di bawah supaya kita dapat menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, di ruangan ini terdapat APAR, yaitu alat pemadam api ringan yang digunakan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran ringan, keadaan darurat di lingkungan kampus, terutama dalam ruangan lab CO networking tersebut. Nah, pada gambar ini tidak tersedia poster tentang instruksi cara penggunaan APAR yang seharusnya terpasang di sekitar APAR tersebut, sehingga dalam keadaan darurat entah siapapun itu, entah mahasiswa, dosen, entah siapapun itu, warga kampus dapat menggunakannya dengan aman. Sekian, jika terjadi salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.